sahabat Insert dan juga Kakak Ralova. Nah, kenalin nama aku Rara. Aku mau nunjukin ke kalian isi dari tas aku. Penasaran kan aku bawa apa aja? Ini ya, aku buka ya. Kalau di sini kedengeran nggak? Biasanya aku tuh selalu bawa HP pertama ya, yang pertama. Terus ini ada, kalau misalnya aku lagi ada acara-acara gini, lagi syuting, aku selalu bawa touch-upan makeup buat touch-up. Biasanya emang makeup sendiri? Iya, makeup sendiri. Karena aku ngerasa sih bisa tahu postur muka kita gitu. Terus dompet, terus parfum, terus ini. Nah tadi dompetnya kayak dompet cowok. Iya, dompet cowok. Ya kan banyak yang bilangin dompet cowok, emang dompet cowok sih, tapi suka aja. Pernah waktu itu pengen ganti dompet, tapi nggak tahu kenapa kayak gelisah gitu bawaannya. Makanya balik lagi ke dompet ini. Udah nyaman pakai dompet laki-laki gitu ya? Iya. Karena banyak, ganti dong dompetnya, ini dompetnya dompet laki-laki katanya. Tapi nggak tahu kenapa pernah waktu itu mau coba ganti, tapi nggak nyaman gitu. Karena mungkin praktis juga kan, kecil gitu. Terus sampai satu lagi. Kan nggak ada sisir. Terus masker. Terus obat. Ini obat batuk. Udah itu aja sih. Termasuk simpel juga Rara ya? Termasuk orang yang simpel juga gitu ya? Iya, simpel banget sih, nggak yang bawa apa-apa yang repot-repot enggak. Yang penting dibawa ya Rara bawa. Tapi kalau yang nggak penting, mending jangan deh. Nanti repot sendiri soalnya. Udah itu aja sih, nggak ada lagi. Barang yang paling penting biasanya apa tuh harus dibawa ya? Barang paling penting sih HP. HP. Gak tau kan, kalau HP kan ini kan komunikasi kita sama orang ya, jadi gimana caranya kalau HP itu jangan sampai ketinggalan gitu, karena ini juga kan kerjanya Rara di HP ini gitu loh, jadi memang benar-benar harus dibawa. Terus power bank sih, kalau daya ponsel udah sekarat ya pakai power bank. Kalau lagi mendadak kalau nggak ada colokan atau apa, pakai power bank. Pernah nggak handphone ketinggalan, Ra? Pernah waktu itu handphone ketinggalan terus balik lagi. Ketinggalan di mana? Enggak, jadi ketinggalan di rumah. Rara mau pergi, itu sekitar pernah juga ketinggalan di arah, pokoknya dari arah rumah Rara ke acara tempat itu tuh sejam kira-kira. Rara udah nyampe, Rara balik lagi. Oh, di tempat acara? Iya, di tempat acara gitu. Terus pernah juga HP tinggal di rumah. Pas setengah jam perjalanan Rara baru sadar, balik lagi ambil HP. Kenapa sih suka ketinggalan? Yang suka lupa apa Iya, gimana? suka lupa karena kan karena kan apa ya? Karena kan yang biasa nyiapin kan ibu ya gitu. Jadi kalau ibunya lupa, Rara pasti lupa gitu. Makanya jadi di dalam tas tuh udah standby aja gitu. Ini biasa apa? Misalnya lagi nunggu giliran untuk tampil nih, sering main game atau apa gitu? Oh enggak main game sih, lebih ke lihat sosmed gitu aja. Terus juga live streaming karena kan Rara juga ikut kayak satu aplikasi, jadi live streaming gitu kalau lagi nggak ada kerjaan juga begitu. Jadi selama ini on air off air tetap lancar juga? Alhamdulillah on air off air tetap berjalan, tapi nggak sebanyak waktu pas sebelum pandemi. Tapi bersyukur sih masih diberikan lowongan pekerjaan, masih diberikan kesempatan untuk bekerja sama. Ada proyek terbaru atau single terbaru? Amin, insya Allah secepatnya akan dirilis single terbarunya. Tapi belum bisa dibilang sih karena juga masih belum fix. Judulnya, lagunya juga masih belum fix, tapi dalam beberapa bulan ini akan diselesaikan. Nah, tadi sempet ini katanya yang beasiswa ke Jepang itu gimana ceritanya itu? Oh, jadi gini kan waktu tahun 2018 waktu itu kan alhamdulillah Rara kan menang kompetisi di Liga Dangdut Indonesia. Jadi salah satu ajang pencarian bakat gitu. Nah, terus setelah Rara mendapatkan runner up, Rara diundang ke
pulang kampung kan, ceritanya pulang kampung ke Sumatera Selatan. Nah terus diundang sama Bapak Gubernur untuk ke Geria Agung. Nah di situ Gubernur memberikan Rara umroh sekeluarga, terus juga ini salah satunya beasiswa ke Jepang dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Nah tapi setelah Rara pikir-pikir, kayaknya kalau bersyukur sih dapat beasiswa ke Jepang, karena pas Rara masih kelas 6 SD juga dijanjiin juga sama gubernur yang sama untuk beasiswa ke New York seni gitu. Nah makanya jadi Rara mikir lagi kan, Rara kan sekarang sudah jadi tulang punggung keluarga, jadi gimana caranya Rara harus deket sama keluarga biar bisa dilihat, biar bisa dikontrol gitu kan keluarga gitu. Tapi dari semua yang dikasih itu umroh, tapi di ini diambil. Alhamdulillah Cuma ibu beasiswa sama doang. adek udah umroh, tapi kalau Rara belum. Kenapa? Karena waktu itu masih kompetisi juga, jadi Rara kompetisi lagi, ibu sama adek udah berangkat umroh. Berarti emang menunda pendidikan ini apa seperti apa? Udah lulus, pendidikan udah lulus. Udah lulus alhamdulillah. Yang beasiswa ke Jepang itu apa, kuliah? Oh iya kuliah. Nah berarti sekarang kuliah Sekarang di mana? kuliah Oh, di Indonesia iya, aja. di Jakarta, di tempat-tempat deket aja gitu. Jadi kuliah jalan, kerja juga jalan, terus keluarga juga terkontrol gitu. Ngambil jurusan apa, Ra? Hukum. Oh, hukum. Hukum. Emang minat di hukum. Pas mau masuk tuh banyak pertimbangan sih antara seni dan juga hukum, tapi alhamdulillah dapat penerangan, dapat keputusan jadi ke hukum, karena banyak beberapa faktor yang membuat Rara untuk memilih hukum ketimbang seni. Nah, Ra, terus sekarang dalam artian memanage waktunya untuk kuliah dan kerja itu nggak kecapean emang? Alhamdulillah sih kampus kasih keringanan buat Rara ya, Rara sekarang lagi ambil cuti, jadi apalagi kan di masa pandemi sekarang, terus juga Rara juga masih kerja tiap hari, jadi ya itu ambil cuti dulu selama 1 semester ini. Gara-gara corona nih? Enggak gara-gara corona juga, kemarin tuh sempat lomba lagi juga, terus masih banyak kerjaan juga, jadi alhamdulillah kampus mengizinkan untuk Rara cuti. Udah semester berapa, Ra? Semester 3. Oh, semester 3. Oke.